Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan yang keempat gitu ya. Hari ini kita mau membahas terkait dengan insiden keselamatan pasien dan juga nanti pelaporannya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi ada insiden-insiden atau mungkin ada sebuah tindakan yang kita lakukan tidak dengan sengaja yang mengancam eh, keselamatan pasien. Tentunya nanti kita harus report, kita harus catat yang masuk kategori insiden keselamatan pasien. Izin share, saya ingin sampaikan bahwa kalau kemarin-kemarin kita sudah bicara terkait dengan beberapa hal mengenai ada yang kita pastikan terkait dengan SKP gitu ya. Jadi ada kita bicara terkait dengan konsep keselamatan pasien, kemudian kita juga sudah bisa memahami terkait dengan insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien gitu ya. Sasaran keselamatan pasien kemarin kan ada 6 dan nanti kita akan bicara terkait dengan insiden keselamatan pasien atau sering disebut dengan IKP gitu ya. Dan bagaimana pelaporannya. Jadi seperti halnya yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, keselamatan pasien itu kan kita didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 ya tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Di pasal 1 itu dinyatakan bahwa keselamatan pasien itu kan suatu sistem yang membuat asuhan pasien itu lebih aman. Di sana meliputi asesmen risiko, kemudian identifikasi dan pengelolaan risiko pasien dan pelaporan dan analisis insiden. Sehingga nanti ada kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya sekaligus nanti akan melakukan implementasi solusi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang poin pelaporan dan analisis insiden. Ketika kita bisa mengidentifikasi adanya insiden dan kita bisa melaporkannya, kemudian dari laporan itu kita analisis sehingga nanti akan muncul sebuah solusi. Maka dari itu nanti ketika kita bisa mengimplementasikan solusi, nanti bisa untuk meminimalkan timbulnya risiko maupun mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat kita melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya kita ambil. Itulah konsep di dalam keselamatan pasien. Nanti ada poin yang kedua, kita akan bicara terkait dengan pelaporan insiden keselamatan pasien atau pelaporan IKP. Seperti halnya di pertemuan awal kita sampaikan bahwa ada 7 standar keselamatan pasien dan ada 7 langkah menuju keselamatan pasien. Salah satu di antaranya adalah kita nanti mengembangkan sistem pelaporan. Di dalam mengembangkan sistem pelaporan ini memastikan staf ya fasilitas pelayanan kesehatan mudah untuk melaporkan insiden secara internal maupun eksternal. Jadi maka dari itu setiap fasilitas kesehatan wajib untuk melaporkan manakala ada insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah keharusan gitu ya dan bahkan sudah ditulis di dalam pasal 19 ayat 1 di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 setiap vaskes itu harus melaporkan pelaporan insiden kepada KNKP manakala nanti ada kejadian-kejadian sentinel bahkan KTD gitu ya. Oke, nanti saya akan sampaikan. Di Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, di sana yang jelas di poin 4 itu kita diminta untuk mengembangkan sistem pelaporan. Oke ya, sehingga nanti dengan adanya pengembangan sistem pelaporan insiden ini, maka kita perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa itu? Sehingga nanti kita bisa melakukan identifikasi, kemudian juga nanti bagaimana kita mengelola insiden itu secara efektif ya. Semoga nanti dengan kita kelola insiden secara efektif, maka resiko-resiko itu tidak akan terjadi
atau bahkan mencegah kejadian itu terulang kembali. Nah, maka dari itu, tugas dari tim keselamatan pasien diantaranya adalah nanti melakukan pencatatan dan pelaporan insiden. Selain kita mengimplementasikan 6 sasaran keselamatan pasien gitu ya, tapi ketika ada insiden nanti tugas dari tim keselamatan pasien itu adalah melakukan pencatatan, pelaporan insiden, kemudian menganalisa insiden itu termasuk nanti melakukan RCA atau root cause analysis atau analisa akar masalah ketika nanti ada kejadian-kejadian yang sifatnya nanti KTD maupun sentinel yang masuk grading warna kuning dan merah gitu ya. Dan nanti mengembangkan solusi ini untuk meningkatkan keselamatan pasien. Setelah itu juga nanti tugas dari tim keselamatan pasien itu nanti adalah mengirim laporan insiden itu secara kontinu bisa melalui e-reporting kalau sudah tersedia fasilitas elektronik gitu ya, sesuai dengan pedoman dan pelaporan insiden. Kemudian kita lihat ini yang menjadi concern kita, ini adalah yang menjadi perhatian kita di dalam pelaporan IKP gitu ya. Yang pertama adalah harus dijamin keamanannya. Jadi nanti misalkan orang-orang yang terlibat, data yang ada itu harus dijamin keamanannya. Yang kedua bersifat rahasia. Maka dari itu nanti pelaporan dari insiden keselamatan pasien itu tidak boleh dimasukkan dalam rekam medis yang bisa dibaca oleh semua profesional pemberi asuhan. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. Nah, ini penting juga dan juga anonim tanpa identitas supaya nanti tidak menjadi bahan pembicaraan. Lah, disinilah muncul ya sudah dijelaskan di dalam pasal 19 ayat 4 gitu ya. Berikutnya adalah ketika kita bicara tadi insiden keselamatan pasien, apa sih insiden keselamatan pasien itu? Insiden keselamatan pasien itu adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Jadi ini adalah merupakan kejadian yang tidak disengaja. Itu yang perlu digarisbawahi atau kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi ya, yang akan mengakibatkan cedera. Maka dari itu, di sana ada beberapa jenis insiden. Yang mudah kita kenali ada 5. Ada KPC, ada KNC, ada KTC, ada KTD, dan ada Sentinel. Maka dari itu, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi dari jenis insiden ini, nanti seorang tenaga kesehatan, entah itu dokter, bidan, atau perawat, atau yang lain yang mendapatkan tugas sebagai tim keselamatan pasien, tentunya nanti melakukan penanganan insiden itu melalui pembentukan tim keselamatan pasien tentunya ya, yang ditetapkan oleh pimpinan Fasiankes itu. Entah itu direktur, entah itu kepala puskesmas, entah itu kepala klinik gitu ya. Tentunya nanti akan melaporkan insiden-insiden itu gitu ya, baik ke pimpinan maupun nanti bisa diteruskan secara elektronik ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Di dalamnya, di dalam melakukan penanganan insiden itu tentunya perlu kiranya seorang tim keselamatan pasien yang mendapatkan tugas perlu menyusun ya menyusun dan merekomendasi kebijakan keselamatan pasien di Pasienkes itu. Tentunya nanti ada SK, ada SPO ya, standar prosedur operasional yang tentunya disusun, ditetapkan, kemudian disosialisasikan. Kemudian juga mengembangkan program keselamatan pasien, kemudian juga motivasi, edukasi, konsultasi, dan memantau dan penilaian penerapan keselamatan pasien. Tentunya juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan keselamatan pasien ke seluruh staf gitu ya. Kemudian melakukan pencatatan pelaporan insiden. Kalau nanti gradingnya merah dan kuning dilakukan RCA, root cause analysis, dan nanti ada solusi di dalam rangka peningkatan keselamatan pasien. Kemudian juga nanti membuat laporan kegiatan dan mengirim laporan melalui e-reporting. Ini merupakan tugas-tugas dari tim keselamatan pasien yang harus dilakukan. Jadi
seperti yang saya sampaikan tadi, perlunya pelaporan insiden. Jadi nanti pelaporan insiden itu ada dua ya. Ada pelaporan yang internal, ada pelaporan yang eksternal. Kalau laporan insiden yang internal itu adalah pelaporan secara tertulis setiap kejadian, gitu ya, nyaris cedera atau kejadian yang tidak diharapkan, atau KTC atau kondisi potensial cedera signifikan, atau KPC yang menimpa pasien. Jadi artinya termasuk yang sentinel ya. Jadi semua laporan, pelaporan secara tertulis, semua kejadian itu nanti dilaporkan secara internal. Ada juga yang laporan yang harus dilanjutkan pada eksternal, yaitu ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Pelaporan ini secara anonim ya dan elektronik ke KNKP. Jadi tidak teridentifikasi siapa yang terlibat dalam kejadian yang tidak sengaja itu atau yang siapa yang terlibat dalam kondisi yang mengakibatkan cedera si pasien itu gitu ya. Dan rumah sakit mana gitu ya, atau fasilitas kesehatan mana itu tidak teridentifikasi. Sekarang semuanya anonim. Setiap kejadian sentinel dan KTD gitu ya. Ini ini sekarang sudah dua ini. Jadi KTC, KNC yang terjadi pada pasien ini saat ini tidak perlu dilaporkan. Yang perlu adalah nanti saya garis bawahi yang kejadian sentinel dan kejadian yang tidak diharapkan. Berikutnya adalah bagaimana sih alurnya gitu ya. Alur ketika nanti ada insiden. Jadi yang pertama, ketika kita ada sebuah insiden, misalkan ini insiden tentunya yang menimpa pasien ya, bukan yang menimpa keluarga ataupun petugas. Jadi kalau insiden itu menimpa pasien, maka perlu dilakukan laporan insiden secara internal gitu ya ke atasan itu maksimal 2 kali 24 jam. Jenis insidennya apa? Semuanya. Kalau ada sentinel, ada KTD atau KNC atau KTC atau KPC. Nah, dari insiden itu kemudian dilakukan grading ya atau metrik risiko. Dan nanti tentunya nanti akan dilakukan investigasi. Kalau nanti dilakukan investigasi sederhana, berarti nanti gradingnya itu hijau sama biru. Tapi kalau dilakukan komprehensif atau root cause analysis, itu nanti yang gradingnya merah dan kuning. Nah, tentunya nanti yang gradingnya merah dan kuning itulah yang akan kita lanjutkan laporan insiden eksternal atau e-report ke KNKP. Sekali lagi, jenis insiden yang kita e-reporting adalah yang kategori sentinel dan KTD. Manakah insiden itu menimpa keluarga pasien, pengunjung, karyawan, tentunya sama kita nyusun laporan insiden, hanya bukan ke Komite Keselamatan Pasien, gitu ya. Bukan ke tim keselamatan pasien. Kalau insiden itu menimpa selain pasien, maka laporannya ke Komite K3. Nah, ini yang perlu dicermati dan perlu dibedakan. Nah, ada apa sih sentinel event tadi? Apa bedanya sentinel event dengan kita melakukan kesalahan klinis atau clinical error? Kalau sentinel event itu adalah sebuah kejadian ya yang tidak disengaja tentunya, unexpected occurrence ya, yang tidak diharapkan, yang menyebabkan apa? Kematian atau eh, cedera psikologis maupun fisik yang serius ya, termasuk mungkin kehilangan fungsi gitu ya. Dan risiko ini tentunya bisa bervariasi ya, dan ini menyebabkan adanya hasil atau dampak yang merugikan pada diri pasien itu yang sangat serius. Itu yang sentinel event. Tapi berbeda dengan kalau yang clinical error. Kalau clinical error itu kan karena kita melakukan atau karena kita tidak melakukan yang seharusnya, karena tidak kita melakukan yang seharusnya kita melakukan, atau kita melakukan tetapi ini memberikan konsekuensi yang negatif gitu loh kepada pasien, sehingga pasien itu ya kan, sehingga pasien itu menyebabkan apa, adanya sebuah eh, kejadian yang tidak diharapkan.
Bisa jadi mungkin ya pasien ini kemudian mengalami hal yang tidak diinginkan oleh kita. Mungkin karena kita skill atau mungkin karena pengetahuan kita yang kurang gitu ya. Maka tentunya clinical error maupun sentinel event itu adalah tidak sama gitu. Jadi tidak semua sentinel event itu disebabkan oleh clinical error dan tidak semua clinical error itu menyebabkan sentinel event. Ini yang harus dicermati. Oke ya. Berikutnya kita cermati coba dulu sentinel event dulu. Jadi sentinel event itu ada banyak ya, ada 6 karakteristik. Yang pertama adalah dikatakan sentinel event itu manakala adanya kematian yang tidak terduga, termasuk tetapi tidak terbatas pada kematian yang tidak terkait dengan sebab alamiah dari penyakit dan penyakit yang mendasari pasien. Sebagai contoh, kematian dari infeksi pasca operasi dan emboli paru yang didapat di rumah sakit, ya, misalnya, atau kematian atas bayi cukup bulan, atau bunuh diri. Ini semua adalah kematian yang tidak terduga, bukan karena kita melakukan tindakan. Gitu. Oke ya. Yang kedua, pasien itu kehilangan fungsi tubuh yang luas dan permanen yang menetap, yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah dari penyakit atau penyakit dasarnya. Karena mungkin tindakan kita yang tidak sengaja. Gitu. Yang berikutnya adalah salah lokasi, salah prosedur, salah pasien ketika kita operasi. Seperti halnya ketika kita mengabaikan SKP 4 gitu ya. Ketika kita tidak melakukan SSC, Surgical Safety Checklist, yang di dalamnya ada sign in, time out, dan sign out, tentunya nanti bisa mengalami poin C ini, salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien ketika operasi. Dan ini masuk kategori sentinel event. Kemudian penularan penyakit yang kronik ya dan fatal akibat infus darah atau produk darah atau transplantasi organ ya atau jaringan yang terkontaminasi. Bisa juga penculikan bayi ya atau bayi itu dipulangkan dengan orang tua yang salah ya. Kemudian ada juga pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja. Seperti halnya penyerangan, kemudian menyebabkan kematian atau kehilangan fungsi tubuh yang permanen gitu ya. Atau pembunuhan yang disengaja atas pasien gitu ya. Anggota staf, baik anggota staf atau dokter, mahasiswa, kedokteran, siswa latih, misalkan mahasiswa praktek gitu ya, pengunjung atau vendor pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan rumah sakit. Itu nanti masuk kategori sentinel event. Siapa yang bertanggung jawab dalam insiden report itu sebenarnya? Tentunya adalah staf rumah sakit yang pertama menemukan kejadian atau supervisornya atau staf rumah sakit yang terlibat dengan kejadian atau supervisornya. Jadi tentunya orang yang melihat pertama atau orang yang terlibat dengan kejadian itu. Justru jangan malah ditutup-tutupi ya, manakala ada sebuah insiden itu. Kita mau bicara terkait dengan mana sih yang dikatakan insiden keselamatan pasien yang adanya insiden-insiden kan banyak ya tadi ya. Ada yang disebut dengan KTD ya, gitu. Supaya kita kenal dulu ya sebelum kita melakukan risk grading. Insiden keselamatan pasien itu yang pertama adalah adanya KTD. Tadi sudah kita kenal sentinel. Yang pertama adalah KTD. KTD itu kejadian yang tidak diharapkan. Ini adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Oke. Kemudian yang kedua adalah kejadian nyaris cedera. Terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kalau ini misalkan Anda mau menyuntik ya, karena tidak melakukan identifikasi pasien, kita tidak menerapkan implement atau tidak mengimplementasikan SKP 1, langsung disuntik, ya tentunya nanti kalau akan memberikan efek yang mencederai pasien, tentunya itu dinamakan KTD gitu.
Nah, ketika jenengan sudah membawa obat, mau menyuntik pasien, dan Anda menerapkan SKP 1, menanya lagi identitas pasien, ternyata salah gitu ya. Tentunya ini kan belum terpapar ke pasien, maka masuk kategori KNC. Ketika nanti sudah mau menyuntik pasien, salah pasiennya, ternyata pasien itu sudah terlanjur disuntik, tapi ketika diobservasi tidak muncul efek-efek yang merugikan atau efek yang mencederai pasien, tentunya ini masuk kategori KTC, kejadian tidak cedera. Atau insiden itu sudah terpapar ke pasien, tapi tidak timbul cedera. Kalau kondisi potensial cedera adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Bisa jadi adanya lantai licin atau misalkan ada lagi side rail ya, apa itu sisi pengaman pasien tidak ada. Pasien itu resiko cedera. Misalkan ada sentinel tadi sudah saya sampaikan adalah suatu KTD ya, suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Nah, sekarang kita lihat tadi kejadian sentinel tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi kejadian sentinel itu termasuk kematian yang tidak terduga ya, tidak terkait dengan penyakitnya, misalkan kehilangan fungsi utama secara permanen yang tidak terkait penyakitnya, salah prosedur, salah lokasi, salah pasien operasi, atau penculikan bayi, atau bayi tadi yang dipulangkan bersama orang yang bukan orang tuanya, gitu kan. Sekarang kita lihat di sini, kembali lagi. Ketika kita bisa memahami insiden, dan kita akan bisa melakukan grading gitu ya. Tadi kan siapa yang akan ketika kita akan melihat itu tentunya nanti staf rumah sakit pertama kali atau staf puskesmas yang pertama kali menemukan kejadian itu atau melihatnya atau staf rumah sakit atau staf puskesmas atau klinik yang terlibat dengan kejadian itu. Oke ya. Nah, sebelum kepada grading, saya mau ke bagaimana sih alurnya gitu ya. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Yang pertama adalah kita lakukan dulu, kita lihat dulu case ini ya, jenis insiden tadi. Proses of care, kalau terjadinya error gitu ya, kesalahan di dalam proses perawatan, misalnya pasien sudah terpapar atau belum. Ya, sebenarnya kan tindakan ini kan bisa dicegah, dapat dicegah kan. Bisa juga karena kesalahan proses atau karena pelaksanaan plan of action-nya tidak komplit. Atau karena berbuat commission tapi salah perbuatannya, tapi tidak disengaja, atau karena tidak berbuat omission. Ini mengakibatkan nanti akan mengakibatkan keselamatan pasien yang akan tercederai. Ketika proses of care error ini adalah pasiennya sudah terpapar, mengakibatkan cedera atau tidak. Kita memberikan obat misalkan, obat itu sudah diminum pasien atau belum. Kalau sudah diminum, kemungkinannya ada 3 kan. Tidak cedera, no harm event, atau KTC tadi, kejadian tidak cedera. Dapat obat, tapi tidak timbul apa alergi atau efek yang merugikan pasien. Aman. Misalkan. Dapat obat, segera teridentifikasi, segera diketahui, kemudian dikasih antidotnya, dikasih obat antinya. Jadi kalau misalkan pasien itu lupa, pasien itu kok harusnya tidak mendapatkan insulin, misalnya tidak ada mendapatkan suntikan insulin, tapi tidak menderita DM, kok dikasih insulin, maka dikasih obat antinya. Apa antinya? Glukosa, misalkan. Ya kan? Insulin itu kan menurunkan gula darah. Lah kemudian disuntikkan pada orang yang salah. Lah orang yang mendapatkan insulin tadi supaya tidak terjadi masalah dan segera diketahui langsung dikasih antinya. Ini masuk kategori KTC. Kalau KTD, kejadian yang tidak diharapkan ini sebenarnya ini dapat dicegah, tapi sudah terlanjur terpapar pada pasien gitu.
sehingga pasien itu mengalami cedera atau adverse event. Tapi kalau pasiennya tidak terpapar, ini kan berarti near miss atau KNC, kejadian nyaris cedera. Errornya itu diketahui sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Ketika KTD tadi, pasien cedera tadi KTD, tapi menyebabkan kejadian atau kehilangan fungsi tubuh pasien yang sifatnya permanen, atau bahkan menyebabkan kematian, itu nanti disebut dengan sentinel, gitu ya. Ini kan sentinel. Jadi kalau ada juga tadi insiden itu punya signifikan potensial nih untuk situasi yang menyebabkan akan membahayakan pasien. Kalau tidak cedera, memang tidak cedera sih, baru situasi yang berpotensi kan gitu ya. Jadi lingkungan-lingkungan itu misalkan lantai licin gitu ya, itu tercatat dan itu merupakan KPC, kondisi potensial cedera. Tapi kalau pasien itu adalah sudah terpapar, tentunya ya pasien itu cedera ya, tentunya akan menyebabkan adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan. Tapi kalau KTD yang sifatnya serius dan bahkan menyebabkan kematian, ini masuk kategori sentinel. Nah, dari sekian banyak ini tentunya nanti kita akan melakukan grading. Ya, gitu ya. Sekarang kita melakukan tindakan yang namanya grading. Ya, bagaimana kita melakukan grading itu? Jadi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi, maka kita melakukan risk grading atau menggrading risiko. Jadi grading risiko itu adalah untuk memetakan risiko. Di sini kita perlu melihat adanya probabilitas atau berapa kali atau berapa sering insiden itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun dan dampak atau konsekuensinya apa atau severity-nya. Jadi sebaiknya kita nanti digunakan bersama-sama gitu ya oleh pihak klinisi dan manajemen untuk menilai insiden atau risiko itu. Sebenarnya risk matrix itu bisa efektif. Karena apa sih? Karena risk matrix ini mudah digunakan dan mudah untuk dimengerti gitu. Dan mempunyai deskripsi detail dan definisi yang mudah untuk kita cermati. Dan tentunya dengan adanya risk matrix ini efektif bisa menerangkan bagaimana risiko itu dapat dimitigasi pada tingkat yang bisa ditolerir. Maka dari itu, kita nanti akan melakukan skor risiko. Skor risiko itu adalah merupakan perkalian dari probabilitas ya, atau frekuensi atau likelihood tadi ya. Seberapa sering insiden itu terjadi, nanti dikalikan dampak atau severity atau konsekuensi gitu ya. Dampaknya nanti seperti apa? Nanti ada scoringnya. Kita lihat sekarang. Ini adalah probabilitas atau frekuensi atau likelihood gitu ya. Jadi kalau dikatakan skornya nanti 1, itu sangat jarang frekuensinya. Jadi dapat terjadi itu lebih dari 5 tahun. Misalkan adanya salah memberikan obat itu terjadi 5 tahun yang lalu, itu berarti skornya 1. Tapi kalau jarang, sebuah insiden itu terjadi dalam waktu 2 sampai 5 tahun. Itu jarang. Yang ketiga itu mungkin. Kalau mungkin itu dapat terjadi tiap 1 sampai 2 tahun. Maaf, 1 sampai 2 tahun. Itu adalah masuk kategori yang mungkin. Kalau kategorinya sering, skornya 4 itu dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Jadi salah nyuntik itu mungkin sering kali beberapa kali dalam setahun. Kalau kejadian itu tiap minggu atau bulan, maka itu sangat sering ini, skornya 5. Jadi nanti kita men-skor 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dengan melihat seberapa sering sebuah insiden itu terjadi. Kan itu ya. Nah, setelah probabilitas tadi saya sampaikan bahwa risiko dalam konteks ini adalah merupakan perkalian. Perkalian dari probability kali konsekuensi. Nah, bagaimana konsekuensi atau severity? Sama. Jadi kalau skor 1 ada insiden terjadi menimpa pada pasien itu tidak ada cedera. Berarti skornya 1. Kalau 2 itu minor.
Jadi kalau minor atau minor itu adalah pasien itu mengalami cedera ringan akibat dari sebuah kejadian atau sesuatu yang tidak disengaja. Ini dapat diatasi dengan P3K ya, dengan pertolongan pertama. Kalau moderate, skornya 3, itu nanti pasien itu akan punya dampak, yaitu berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, atau intelektual secara semi permanen. Artinya masih reversible ya, masih bisa pulih kembali. Dan ini tidak berhubungan dengan penyakit. Dan setiap kasus itu tentunya ini akan memperpanjang perawatan. Itu masuk kategori nomor 3, apa? Skor 3, moderate. Nah, nanti level 4 itu adalah major. Ini cedera luas nih. Kalau cedera luas berarti kehilangan fungsi utama yang permanen nih. Entah itu motorik, sensorik, psikologis, intelektual, yang sifatnya permanen, irreversible, tidak bisa pulih kembali. Dan ini tidak berhubungan dengan penyakit yang dideritanya ya. Dan yang skor 5 atau level 5 itu katastrofik. Berarti kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Jadi kalau pasiennya itu enggak kemungkinan besar tidak menyebabkan kematian misalkan. Tiba-tiba kok mati gitu ya. Karena mungkin kesalahan kita memberikan obat, dicek ternyata benar adanya. Ya, itu kan berarti gara-gara kita tidak ngecek identitas pasien, salah memberikan obat, misalkan pasiennya meninggal, lah itu masuk kategori katastrofik ya. Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakitnya. Nah, dari konteks ini perlu kita akan cermati. Nanti berapa skor yang didapat dari komponen probability atau seberapa seringnya tadi dan akan mendapatkan skor berapa pada komponen severity atau konsekuensi gitu ya. Maka nanti dimasukkan di dalam metrik ini gitu ya. Metrik ini adalah bisa muncul nih frekuensinya berapa ya kan? Tadi kan konsekuensinya kan ada mulai dari eh, insignifikan, tidak signifikan, minor, moderate, major, katastrofik gitu kan. Kemudian desain sangat sering ya. Kemudian sering, kemudian mungkin, jarang, sangat jarang sekali. Tentunya ini ada warna ya. Ini biru, ini hijau, ini kuning, ini merah. Tadi saya bilang di awal tadi bahwasanya tindak lanjut manakala gradingnya itu kuning dan merah itu nanti ditindaklanjuti dengan RCA. RCA itu apa? Root Cause Analysis. Tapi kalau gradingnya nanti hijau dan biru, itu nanti dilakukan tindakan yang namanya investigasi sederhana. Nah, maka dari itu, ini adalah kalau gradingnya merah, perlu ada review segera dan tindakan itu diperlukan. Dan direktur perlu dikasih informasi ini gitu ya. Maka nanti perlu dilakukan analisis segera dengan menggunakan root cause analysis, analisa akar masalah. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-6 nanti. Kemudian kalau yang gradingnya kuning itu sama, nanti dilakukan RCA ya. Perlu sama melakukan review detail dan juga urgent segera ini ya. Treatment seharusnya dilakukan oleh senior manajemen ya. Tetap dilakukan RCA. Oke. Kemudian kalau ini rata-rata kategori KTD dan sentinel event ini yang kuning dan merah, maka nanti sampai di report sampai ke eksternal. Tapi kalau yang hijau dan biru, kalau misalkan hijau itu cukup pala bangsal misalkan ya, melakukan pengkajian konsekuensi gitu ya. Nanti perlu atau case manager dilibatkan gitu ya. Kemudian atau manajer itu melakukan analisa dampak yang akan timbul terkait dengan biayanya juga, biaya perawatannya misalkan. Tentunya kalau sering terjadi karena yang biru misalkan, seringnya itu kan KNC ya, kejadian nyaris cedera, belum terpapar nih, seringnya.
Ini dapat di-manage, dapat dikelola dengan prosedur ya. Jadi nanti disiapkan SPO, standar prosedur operasional, kemudian setelah itu standar prosedur operasional atau SOP, standar operating procedure itu diterapkan dengan eh, baik, tentunya nanti bisa dilakukannya sehingga nanti bisa mencegah terulangnya insiden itu di waktu-waktu mendatang. Oke, ini yang harus dicermati di dalam mengimplementasikan apa itu penanganan dan pelaporan insiden. Clear ya? Oke, sehingga nanti dari konteks ini, dari yang muncul tadi, gradingnya itu biru, gradingnya itu eh, hijau, gradingnya itu merah gitu ya, maka nanti muncul deskripsi kan. Jadi tadi kan saya sampaikan, kalau ini kan dampak tadi ya, dampak ini kan dampaknya tadi, ini adalah tadi kan seberapa sering gitu ya, ini kan ekstrim, yang gradingnya merah gitu ya, ini adalah yang kuning, kemudian ini adalah yang hijau, ini adalah yang biru. Tentunya ini nilai probabilitas, ini ada nilai konsekuensi. Dia nanti perkalian, perkalian dari probabilitas skornya berapa. Kalau misalkan sebuah kejadian, misalkan pasien itu mendapatkan obat, salah pemberian obat, salah orang atau salah dosis, itu terjadi beberapa kali dalam setahun. Berarti kan skornya 4 itu. Tapi pasiennya itu adalah mengakibatkan adanya cedera yang sifatnya bisa pulih kembali, kehilangan fungsi tapi bisa pulih kembali. Kan bisa tiga, jadi 4 kali 3, 12, nanti ketemu masuk tinggi. Kalau tinggi dilakukan RCA, kan gitu. Lagi misalkan, seorang pasien jatuh dari tempat tidur. Kapan itu terjadi? Berapa kali dalam kurun waktu 5 tahun? Sangat jarang. Sangat jarang. Dia adalah jarang terjadi. Kejadian seperti ini tuh terjadi 4 tahun yang lalu. Berarti kan dua. Tapi berdampak enggak apa-apa. Kebetulan jatuhnya mungkin jatuhnya masih menggunakan selimut. Jadi cukup dilakukan dengan cukup dengan P3K misalkan. Atau bahkan tidak ada cedera. Berarti kan nanti skornya 1. Berarti kan rendah. Rendah berarti cukup nanti dilakukan investigasi sederhana karena gradingnya warna biru. Nah, kita harus kenal itu nanti. Kenapa itu dilakukan? Kalau bandnya, levelnya ekstrim atau yang merah tadi, atau yang sangat tinggi tadi, itu harus dilakukan RCA, harus dilakukan root cause analisa, analisa akar masalah. Ini paling lama 45 hari membutuhkan tindakan segera juga. Ini perhatiannya sampai ke direktur rumah sakit, sampai ke kepala puskesmas. Tapi kalau risikonya tinggi, jadi kalau level benchnya itu tinggi, risiko tinggi tentunya kan, sama dilakukan RCA, paling lama juga 45 hari, kaji dengan detail, perlu tindakan segera, serta membutuhkan dari tingkatan top manajemen. Tapi kalau di Indonesia, baik itu kuning sama merah, biasanya sampai ke direktur rumah sakit segera ditindaklanjuti. Tapi kalau gradingnya itu adalah masuk kategori sedang, hijau, resiko sedang, itu cukup dilakukan investigasi sederhana. Nanti paling lama 2 minggu, nanti manajer atau pimpinan klinik sebaiknya menilai dampak terhadap bahaya dan kelola resikonya. Tapi kalau yang biru, low atau rendah, resiko rendah tentunya, sama dilakukan investigasi sederhana. Ini paling lama 1 minggu, diselesaikan dengan menerapkan SPO yang rutin. Oke ya. Nah, ini adalah merupakan cara untuk melakukan grading. Nah, sekarang muncul di sini. Maka dari itu, insiden keselamatan pasien itu bisa disimpulkan di sini. Ya rata-rata, bagaimana tindak lanjut dari hasil grading itu? Kalau sentinel pasti dilakukan RCA, root cause analysis ya. Kalau sentinel pasti merah itu. Kalau KTD atau KNC dicek dulu di risk grading dulu tadi, dikalikan antara probability seberapa sering insiden itu terjadi dikalikan konsekuensi. Kalau nanti masuk kategorinya
ternyata gradingnya masuk kategori merah dan kuning, maka dilakukan RCA, root cause analysis. Tapi kalau gradingnya itu biru dan hijau, nanti dilakukan investigasi sederhana. Nah, inilah yang harus dicermati. Nah, bagaimana alur pelaporan insiden keselamatan pasien? Ketika nanti ada insiden, ya ada insiden keselamatan pasien, entah itu sentinel, KTD, atau KTC, atau KNC, atau bahkan KPC, tangani dulu segera pasiennya. Jangan dibiarkan, jangan kita langsung ngoyak nyusun laporan. Laporan itu bisa nanti, yang penting laporan ke atasan adalah tidak melebihi 2 kali 24 jam atau 48 jam. Begitu nanti setelah tertangani pasiennya, ini kan insiden itu kan menimpa pada pasien. Sekali lagi saya ingatkan, kalau insiden itu menimpa pada pengunjung pasien, menimpa pada keluarga pasien, pada tenaga kesehatan, tentunya lapornya bukan ke tim keselamatan pasien gitu ya, ke tim atau komite K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya, ke K3. Tetapi ketika itu menimpa pada pasien, maka nanti yang menindaklanjuti itu adalah tim keselamatan pasien. Dan menyusun laporannya itu adalah 2 kali 24 jam dikirimkan ke atasan langsung, dan nanti Anda akan melakukan grading tadi. Menggrading ya, menggrading tadi. Jadi mengkalikan seberapa sering atau probability tadi kali severity atau kali seberapa berat konsekuensi atau dampaknya. Kalau sekali lagi kalau kategorinya biru dan hijau itu investigasi sederhana cukup rekomendasi tadi. Tapi kalau merah dan kuning tadi dilakukan analisa lebih komprehensif yaitu dengan namanya RCA, root cause analysis atau analisa akar masalah. Dan di sini nanti baik itu sebenarnya investigasi sederhana atau RCA, tentunya itu kan untuk pembelajaran kita, untuk rekomendasi, dan nanti ini perlu dilaporkan ke, kalau di puskesmas ya kapus, kalau di rumah sakit direktur dilaporkan, dan juga kalau yang masuk kategori gradingnya merah dan kuning, tentunya nanti KTD atau sentinel yang sudah dilakukan RCA hasil analisanya. Kan tadi kasih waktu 45 hari, itu nanti laporannya segera dikirim ke direktur, kemudian juga nanti dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien gitu ya. Ada e-reporting, ada webnya ya, yang kita akan mengirimnya. Oke, kemudian ini contohnya ya, contoh yang perlu kita cermati. Misalkan di rumah sakit X itu pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal misalkan. Kejadian seperti ini tuh pernah terjadi kurang dari 2 tahun yang lalu. Kita akan menilai nih, menilai perkalian dari probability dan severity. Berapa angka severity-nya? Kalau Anda lihat pasiennya meninggal, itu kan berarti masuk katastrofik. Berarti kan skornya 5 karena pasien meninggal kan gitu. Seberapa sering sih? Oh, terjadi kurang lebih dari 2 tahun yang lalu, sekarang berulang. Berarti kan skornya 3. Mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Karena pernah terjadi kurang dari 2 tahun yang lalu. Maka scoring risikonya berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Apa warna benchnya? Merah ekstrim. Kalau merah tentunya nanti akan dilakukan RCA. Gitu ya. Sebagai hal yang perlu kita cermati adalah ketika alur investigasi insiden, sekali lagi, kalau ada insiden, tentunya yang harus dilakukan segera dulu adalah tangani pasien. Setelah nanti menangani pasien, pasiennya sudah survive, sudah aman, tentunya kita menyusun laporan insiden. Ingat, laporan insiden tadi tidak boleh ditempatkan di rekam medis karena bukan merupakan laporan yang harus diketahui oleh semua profesional pemberi asuhan, tetapi ini merupakan sangat rahasia, harus aman, dan laporan insiden ini akan disampaikan ke atasan adalah dalam waktu 2 kali 24 jam. Maka dari itu langkah pertama, lengkapi laporan kejadian itu atau insiden itu, kemudian tentunya nanti K unit atau
kepala bangsal akan memeriksa laporan insiden itu dan membuat grading awal. Itu adalah merupakan langkah reporting ya, grading awal artinya gradingnya atau merah, ataukah kuning, ataukah hijau, ataukah biru tadi ya. Tergantung seberapa sering insiden itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kemudian seberapa berat dampak yang diakibatkan, yang dialami oleh si pasien itu. Berikutnya nanti tadi sudah kita sampaikan apakah dia gradingnya masuk kategori low, rendah, atau moderate, sedang, atau tinggi, atau bahkan ekstrim ya, sangat tinggi. Tentunya nanti kalau yang kategorinya low atau biru tadi tentunya dilakukan investigasi sederhana kan, 1 minggu, kemudian oleh kepala bagian atau unit gitu ya. 3 kalau masuk sedang juga sama, kayak yang masuk band warna hijau cukup juga investigasi sederhana dikasih waktu 2 minggu gitu ya. Tapi kalau ketika kategorinya adalah masuk kategori yang kuning dan merah itu tentunya nanti dilakukan investigasi yang komprehensif, tidak cukup investigasi sederhana. Investasi komprehensif atau AM, analisa akar masalah atau root cause analysis itu dikasih waktu 45 hari atau 1,5 bulan. Ini adalah merupakan tahap di mana tim keselamatan pasien melakukan investigasi dan analisa. Nah, tentunya dalam konteks ini komite mutu kalau di rumah sakit atau koordinator mutu kalau di klinik atau di puskesmas itu nanti tentunya menerima insiden report yang lengkap diisi, yang sudah di grading gitu ya. Tentunya nanti akan dijadikan laporan kuartal kepada kepala Fasiankes itu, entah itu direktur, entah itu kepala puskesmas atau kepala klinik. Tentunya nanti dengan hasil yang dilakukan oleh tim keselamatan pasien dalam melakukan RCA atau analisa akar masalah tadi atau dari investigasi sederhana dari insiden yang gradingnya biru sama hijau itu nanti akan dibuatkan oleh komite mutu ya, akan membuat materi untuk pembelajaran dan juga nanti digunakan untuk feedback bulan ke unit terkait. Insiden itu yang sudah diupdate untuk membuat trend analisis, kebanyakannya apa yang menyebabkan insiden itu terjadi, kemudian solusi yang sudah diterapkan apa, itulah. Tentunya ini nanti ada proses untuk pembelajaran atau improve ya. Jadi ada reporting, ada investigasi dan analisa, dan juga ada tahap pembelajaran atau untuk improving atau untuk CQI gitu ya, untuk continuous quality improvement. Jadi peningkatan eh, kualitas yang terus menerus ya. Oke. Itu yang tentunya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah merupakan materi yang terakhir, apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah jangan melaporkan insiden lebih dari 48 jam. Clear ya? Kemudian yang kedua, jangan menunda insiden report dengan alasan di follow up atau ditandatangani. Karena kita punya waktu untuk melaporkan ke atasan adalah waktunya 2 kali 24 jam. Oke, kemudian jangan menambah catatan medis pasien bila telah tercatat dalam insiden report. Ya, tidak boleh menambah catatan medis. Tidak boleh dihapus apa adanya yang Anda lihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya jangan meletakkan insiden report tadi sebagai bagian dari rekam medis pasien. Tidak perlu diketahui oleh banyak PPA. Ketika orang yang tidak terkait tidak perlu tahu insiden report itu. Yang berikutnya jangan membuat kopi insiden report untuk alasan apapun. Dan yang terakhir adalah catatlah keadaan yang tidak diantisipasi. Oke, itu adalah merupakan bagaimana insiden harus kita identifikasi dan bagaimana kita melakukan grading terkait dengan hal yang perlu kita laporkan ke atasan kita dalam waktu 2 kali 24 jam. Sebagai kesimpulannya adalah seorang tenaga kesehatan perlu mengenali insiden keselamatan pasien itu
mana yang masuk kategori Sentinel, KTD, KTC, KNC, KPC. Setelah itu nanti ketika ada insiden, misalkan kita melihat atau kita justru merupakan bagian dari insiden itu, kita harus melaporkan insiden itu ke dalam format laporan insiden keselamatan pasien dan itu nanti akan diteruskan ke atasan kita dalam waktu 2 kali 24 jam yang akan dilakukan juga grading. Nanti gradingnya apakah nanti warna biru ataukah warna hijau yang perlu ditindaklanjuti dengan investigasi sederhana ataukah nanti gradingnya kuning dan merah yang perlu ditindaklanjuti dengan RCA atau AM ya, analisa akar masalah atau root cause analysis. Tentunya nanti ini semua nanti bisa menjadi proses pembelajaran dari semua stakeholder atau pemangku kepentingan tidak hanya di rumah sakit atau puskesmas itu, kalau itu dimasukkan di e-report, tentunya nanti bisa untuk pembelajaran semuanya, supaya insiden-insiden yang terjadi ini adalah tidak terulang kembali di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.